Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi kami dengan tema Dinasti Murabitun dan Dinasti Muwahhidun di Afrika Utara. Baik, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu bagaimana sih sejarah berdirinya Dinasti Murabitun ini. Ya, jadi istilah Murabitun ini diambil dari kata ribat yang berarti suatu tempat pengkajian atau peribadatan yang didirikan oleh Abdullah bin Yasin. Ia ditugaskan oleh Abu Amr al-Fasi. Ini juga sama, beliau ini seorang ulama bermadzhab Maliki, untuk mendakwakan agamanya di kalangan suku bangsa Barbar sengaja di daerah Sahara, tepatnya Maroko bagian selatan. Mereka sebenarnya telah mengenal Islam sejak abad ketiga Hijriah. Nah, karena beberapa hal yang karena dakwanya itu dianggap sangat memberatkan dan terlalu keras bagi masyarakat nomadi barbar, maka ia diusir dari Sahara. Nah, kemudian beberapa hari kemudian ia melanjutkan dakwanya ke arah selatan di sekitar Sungai Senegal. Di sana ia mendirikan sebuah ribat sebagai tempat ibadah dan mengajarkan agama bagi masyarakat sekitar. Karena menempati ribat ini, mereka disebut kelompok Murabitun. Di samping itu juga, mereka juga disebut kelompok Al-Mulasimun. Nah, ini kelompok berjajar, teman-teman. Di tempat itulah mereka mendapat pengikut dan kemudian terbentuklah suatu masyarakat keagamaan. Atas dasar motivasi keagamaan, maka mereka mengorganisir diri untuk melakukan jihad ke berbagai wilayah suku Sanaja. Ketika jumlah mereka yang sudah mencapai 1000 lebih, bahkan Abdullah bin Yasin memerintahkan mereka untuk mensiarkan Islam ke berbagai negara. Dalam 10 tahun, komunitas ini, kaum Murabitun ini meningkat begitu tajam sehingga gerakan ini menjadi gerakan politik. Dari sinilah gerakan dakwah agama itu kemudian bergeser ke arah gerakan politik. Abdullah bin Yasin dan para pengikutnya kelompok Murabitun kemudian mengadakan penyerangan terhadap suku bangsa barbar lainnya. Di bawah komando Panglima Abu Bakar bin Umar, suku-suku barbar Sanajah dan Maroko mereka serang. Dan dalam pertempuran itu, Abdullah bin Yasin meninggal pada 1059 Masehi. Abu Bakar bin Umar selanjutnya memimpin gerakan ini hingga ia memindahkan ibu kota kekuasaannya dari sebuah kota kecil di Sahara ke Marrakesh pada tahun 1070 Masehi. Singkat cerita, akhirnya Murabitun berhasil menguasai sejak 1056 Masehi di seluruh wilayah Afrika Utara di bagian barat, laut, Maghrib, dan juga berhasil masuk ke wilayah Spanyol. Poin selanjutnya yaitu masa kemajuan dan kemunduran Murabitun dan Muwahhidun. Ya, jadi adapun juga dinasti Murabitun mengalami kemajuan ketika berada di bawah kepemimpinan Yusuf bin Tafsin. Ia memperluas kekuasaannya ke Fes, kemudian ke Tlemcen dan Aljazair, hingga mencapai pegunungan Kabiles. Prestasi ini menunjukkan bahwa Murabitun merupakan dinasti suku barbar yang pertama kali berhasil menguasai sebagian besar wilayah Afrika Utara, khususnya di bagian barat. Atas prestasi itu, Yusuf bin Tafsin dimintai bantuan oleh Al-Mu'tamid, penguasa Bani Abbas di Andalusia yang sedang terancam oleh pasukan Kristen yang dipimpin oleh Raja Alfonso VI dari kerajaan Kastilia. Selanjutnya, di sisi lain, tanda-tanda kemunduran Murabitun ini sudah mulai tampak sejak kepemimpinan Ali bin Yusuf.
karena ia lebih berminat dalam bidang keagamaan, sehingga pada masanya para ulama memperoleh kedudukan tinggi dan sangat berpengaruh pada pemerintahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila tokoh-tokoh agama di masa itu bersikap keras terhadap penutur yang bukan beragama Islam. Lebih dari itu, orang-orang Yahudi di Andalusia dipaksa membayar pajak yang cukup besar dengan dalih agar mereka dapat menjalankan agamanya secara bebas. Sementara itu, mereka yang kurang mampu harus meninggalkan tempat tinggalnya. Mungkin itu, saya kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, dinasti Muwahhidun akan dijelaskan oleh Mbak Gia, silakan. Saya akan menjelaskan mengenai dinasti Almohadun. Poin pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Almohadun. Dinasti Almohadun adalah suatu kerajaan Islam yang berada di Maghrib, Afrika Utara, yang pada mulanya merupakan gerakan keagamaan. Almohadun sendiri didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Tumart. Ibnu Tumart ini berasal dari suku bangsa Mahmudah di pegunungan Atlas, kawasan Sus di Maghrib, Afrika Utara. Ibnu Tumart merupakan seorang pertapa yang menentang musik, minuman, dan segala bentuk permainan yang melalaikan. Pada masa mudanya, ia banyak belajar berbagai macam pengetahuan di Cordoba, Kairo, dan Baghdad, yang kepada banyak ulama terkenal seperti Al-Ghazali, Al-Tartusi, dan lainnya. Sebagaimana dinasti Almorabbitun, pada awalnya gerakan ini berupa gerakan dakwah, lalu beralih menjadi gerakan politik, kekuatan menjadi gerakan politik dan reformasi sosial. Perbedaan keduanya ini terletak kalau dinasti Almorabbitun ini diwarnai oleh faham Fiqhiyah dan Malikiyah, sedangkan Muwahhidun ini diwarnai oleh pemikiran teologis atau kalam. Gerakan dakwah ini dipelopori oleh Ibnu Tumart sendiri yang bergelar Al-Mahdi. Ia merupakan ulama besar yang berguru di berbagai pusat ilmu pengetahuan seperti Spanyol, Baghdad, atau suatu ketika ia pernah diundang oleh Ali bin Tashfin yang merupakan penguasa Al-Murabbitun untuk berdebat dengan para fuqaha di sana, yang berakhir dengan pengusiran Ibnu Tumart. Gerakan Muwahhidun ini diprakarsai oleh Ibnu Tumart sendiri. Ia menuduh Raja Murabbitun salah karena menyimpang dari agama Islam dan menjauhi sunnah Rasul. Banyak orang yang bersimpati kepadanya. Ia mengajarkan kepada sukunya dan suku lain di Maroko mengenai doktrin tauhid keesaan Tuhan dan konsep spiritual rahmat Tuhan. Atas kritiknya terhadap penguasa Murabbitun itu, maka ia dianggap sebagai orang yang berbahaya dan diusir dari Maroko. Pada tahun 1130, Ibnu Tumart digantikan oleh sahabat sekaligus jenderalnya, yaitu Abdu al-Mu'minin Ibnu Ali, anak seorang pembuat tembikar dari suku Zanatah yang menjadi khalifah pendiri dinasti Almohadun, dinasti terbesar yang terlahir di Maroko dan tak tertandingi dalam sejarah Islam Afrika. Pada tahun 1146 sampai 1147 Masehi, dinasti Al-Murabbitun
Al-Murabitun beserta pasukannya hancur setelah 11 tahun dikepung oleh pasukan Abdu al-Mu'minin dekat Talimcan serta menguasai Fez, Ceuta, Tangier, dan Ahmad. Keturunan dinasti Al-Murabitun ini dibunuh oleh Al-Mu'minin meski masih bayi yang tak berdosa yang bernama Ishaq ibnu Ali. Pada dinasti Al-Murabitun mulai melemah, Ibnu Tumad yang pada mulanya menyebarkan dakwah yang didasari oleh keinginan untuk menegakkan tauhid berubah menjadi kepentingan politik dan berambisi menjatuhkan kekuasaan Al-Murabitun. Dakwah yang disampaikan oleh Ibnu Tumad ini mendapat sambutan dari para pengikutnya, dan Ibnu Tumad ini menobatkan dirinya Al-Mahdi yang maksum dan dibaiat oleh pengikut-pengikutnya. Poin selanjutnya yaitu masa kemajuan dinasti Al-Muwahhidun. Karena wilayahnya yang berdekatan dengan wilayah Spanyol, maka Afrika Utara dapat lebih mudah berhubungan dengan Spanyol. Muwahhidun merupakan dinasti yang mulai menerima dan memelihara sejumlah besar peradaban negara tetangga itu. Pada masa itu, menara masjid yang dibangun oleh Sultan Yusuf Yakub tidak tertandingi keindahannya pada saat itu. Kota Rabat di Maroko diperluas, sedangkan rumah sakit yang representatif juga dibangun. Perekonomian dan pertanian di sana telah maju. Produksi pertanian melimpah yang meliputi buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, gandum, tebu, kapas, dan kunyit. Hasil dari pertanian ini diekspor sampai Asia Tengah dan India. Dan juga terdapat alat pencetak uang yang berbentuk segi empat penuh dengan ukiran dibuat. Beberapa cabang ilmu pengetahuan berkembang. Hal ini dapat dibuktikan dengan lahirnya para ilmuwan dengan berbagai karya yang hingga kini sebagiannya masih kita pergunakan. Ada juga filosof dan ahli sufi yang pada masa pemerintahan dinasti Al-Muwahhidun seperti Ibnu Rus, ahli fikih dan dokter. Salah satu temuannya dalam bidang kedokteran adalah bahwa seorang pasien yang terkena cacar tidak akan terkena untuk kedua kalinya. Ilmuwan dan filosof lainnya seperti Musa bin Maimun, Ibnu Tufail, Ibnu Arabi, dan Ibnu Qasim. Selanjutnya yaitu masa kemunduran dinasti Al-Muwahhidun. Faktor kemunduran dinasti Al-Muwahhidun ini disebabkan antara lain karena luasnya wilayah kekuasaan yang sementara penduduknya sangat majemuk yang terdiri dari bangsa barbar yang terkenal dengan sifatnya yang keras dan bengis. Perluasan wilayah ini khususnya di Spanyol yang sulit dikontrol oleh pemerintah pusat, sehingga akhirnya mudah dikuasai oleh tentara Kristen Spanyol yang belakangan mengalami kebangkitan politik. Pada tahun 1212 Masehi, Al-Nasir dengan bala tentaranya yang berjumlah 500.000 orang dapat dikalahkan oleh pasukan Kristen. Maka sejak itu ibu kota Spanyol jatuh ke tangan kekuasaan Kristen dan wilayah lainnya dikuasai Muluk Al-Tawaif. Adapun penyebab yang menjadikan dinasti Al-Muwahhidun mengalami kehancuran adalah timbulnya berbagai pemberontakan di Afrika Utara yang menuntut kemerdekaan seperti Bani Tilimsan. Namun yang paling berdampak adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh Bani Marin yang berhasil merebut Marrakesh. Maka semua wilayah di Afrika Utara ini direbut oleh Bani Markin, sedangkan wilayah di Spanyol dikuasai oleh penguasa Kristen. Sekian penjelasan dari kelompok 8. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.